Ini kebuka nih. Nih. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim Mas Indra. Jadi ini ketutup ya teman-teman. Lihat Mas Indra. Itu kayak ada rumah seperti gubuk. Saya telepon Om Janim dulu ya. Bentar. Saya telepon Om Janim dulu. Tuh saya menghubungkan Mas. Kita langsung aja daripada kelamaan. Tapi benar ini lokasinya Mas Indra. Ini saya dikasih tahu sama Om Janim teman-teman. Bogor udah hujan ya Mas ya? Di sini belum hujan, di sana badai ya Mas ya? Astagfirullahaladzim. Nah ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh Mas ada orangnya Mas. Mas ada orangnya Mas. Tuh. Sorot aja Mas, sorot aja. Jelas? Lagi tidur teman-teman. Sopan gak ya Mas? Salam aja Mbak, salam pakai salam. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi tidur teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, boleh saya mau masuk, Nek? Astagfirullahaladzim. Waduh. Jadi gini, Nek, saya dapat informasi dari warga setempat, tapi tidak mau datang sendiri ke sini gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk ke sini. Sebenarnya juga saya bukannya nggak berani ya, cuma takutnya ada hal yang nanti bisa membahayakan nyawa gitu ya Mas Indra ya. Jadi saya dapat laporan dari warga, katanya si nenek ini menyembunyikan mayat suaminya. Apakah betul? Betul. Astagfirullahaladzim. Kenapa tidak di rumah, harus di tempat ini? Biar jauh dari pemukiman. Tapi ini tidak bau, apakah ini diawetkan? Astagfirullahaladzim Mas Indra, ternyata ini diawetkan teman-teman. Ya, jadi seperti ini ya Mbah. Ini saya datang ke sini hanya untuk meluruskan saja bahwasannya orang yang sudah meninggal itu tidak baik diawetkan seperti ini gitu. Kenapa sih Mbahnya diawetkan seperti ini? Apakah Mbah tidak mau berpisah dengan suami atau bagaimana? Kan memang udah meninggal, mau selamanya seperti ini. Bisa bersama Mas Indra. Tapi saya merasakan ada yang janggal, tapi saya tidak mau menyebutkan teman-teman, takutnya si nenek ini tersinggung. Ini seperti ada yang nggak beres. Yang saya tahu, masa sih seorang nenek-nenek berani di sini? Katanya ini udah lama mbahnya di sini. 2 minggu. Astagfirullahaladzim. Anak-anak tahu? Nggak punya anak teman-teman. Gitu. Ini agak pelan karena ini nenek-nenek banget teman-teman. Mohon maaf Bah. Kenapa tidak mau berpisah? Pasti ada sesuatu. Nggak punya keluarga lagi. Dan kenapa diawetkan seperti ini? Saya menemani ya teman-teman. Ini alasannya tetap saja tidak mau berpisah dan mau menemani. Tapi ini yang saya rasakan ada sesuatu yang janggal. Kenapa si mbahnya mau mengawetkan jasad suaminya sendiri teman-teman? Ini ada sesuatu yang janggal, tapi mbahnya nggak mau ngomong. Ngomongnya hanya ingin menemani dan ingin nggak mau sendirian lah, ini seperti itu teman-teman. Bah, saya ingin mbahnya berbicara jujur. Saya juga tidak ingin
apa ya, tidak ingin terlalu mencampuri urusan jenengan. Di sini saya hanya meluruskan yang lebih baik saja gitu. Kenapa kok bisa diawetkan dan udah berminggu-minggu? Apa yang sebenarnya terjadi? Nggak mungkin kalau nggak terjadi apa-apa seorang nenek tua mau mengawetkan jasad suaminya di tempat seperti ini ya Mas ya. Apalagi sudah 2 minggu. 2 minggu itu waktu yang tidak lama teman-teman. Gitu. Apa yang sebenarnya terjadi Mbah? Coba ceritakan. Perjanjian. Perjanjian yang bagaimana? Demi pesugihan. Pesugihan. Pesugihan itu sejak kapan? Udah lama. Masih ingat? Awal-awal menikah sampai sekarang. Lalu Mbah ini meninggal kenapa suaminya? Jujur, jujur. Buat tumbal. Buat tumbal. Kenapa tumbal? Oh ya ya ya, teman-teman saya maksud. Ya, ya saya maksud. Jadi tumbal itu memang diambil dari orang terdekat teman-teman. Gitu. Benar. Banyak yang meninggal waktu itu. Terus siapa lagi yang meninggal? Orang-orang terdekat. Satu meninggal. Lalu semua habis. Ya teman-teman saya maksud. Jadi yang dibilangkan nenek ini karena ini udah tua jadi menjelasnya tuh agak susah teman-teman. Jadi tumbal itu kan terjadi kepada orang-orang terdekat teman-teman. Seumpama saya melakukan pesugihan itu yang jadi tumbal biasanya adik saya, ponakan saya itu seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin tumbal itu sudah habis, orang terdekat sudah habis. Jadi mau nggak mau si iblis, si jinnya mengambil dari si pelaku gitu teman-teman, si ininya yang menjalankannya gitu teman-teman. Salah satu dulu gitu, kalau nggak yang perempuan yang laki-laki. Ternyata ini yang laki-laki dulu gitu teman-teman. Nah, kenapa bisa diawetkan? Kalau sudah meninggal menjadi tumbal, ini kan sudah menjadi tumbal, sudah meninggal, kenapa diawetkan? Bau ya. Karena persyaratannya itu harus nungguin selama 40 hari. Ya teman-teman, karena udah ada pernah kasus di saya nggak bisa sebutin, memang 40 hari nungguin jasad yang melakukan pesugihan teman-teman. Jadi kalian melakukan perjanjian dengan iblis, kalau misalnya kalian, salah satu di antara kalian itu menjadi tumbal, berarti harus ditungguin selama 40 hari, diawetkan. Bagaimana ini Mas Indra? Kalau seumpama ini tidak diawetkan, apa yang terjadi? Oh, hartanya hilang. Oh, dunia hilang ya, dunia ya. Oh. saya sendiri nggak mau, saya tinggal saya sendiri. Ya teman-teman, jadi kalau tidak diawetkan, kalau tidak ada ritual seperti ini 40 hari, harta yang sudah diperoleh itu semua bisa diambil teman-teman. Semua hilang, semua hangus. Jadi dunia itu semua habis. Dunia itu harta ya teman-teman ya. Gitu. Mohon maaf ya Mbah ya. Ini sudah 2 minggu. Banyak warga yang lalu lalang juga untuk ke kebun itu merasa tidak nyaman karena mereka menganggap ini tidak lazim gitu. Jadi saya di sini sebagai orang yang bekerja di bagian penelusuran gitu ya. Jadi saya ingin meluruskan di sini karena mereka menganggap ini tidak lazim. Jadi apakah boleh ini dikuburkan saja? Gini ya. Nah, namanya pesugihan itu memang harta tidak ada yang abadi ya. Enggak pesugihan pun semua tidak ada yang dibawa mati gitu. Jenengan sudah tua.
walaupun nanti jenengan hartanya habis, jenengan bisa saya masukkan ke panti jompo biar ada yang ngurusin. Gimana? Kan nggak punya anak. Iya, rata-rata emang orang pesugihan itu ujiannya punya banyak harta tapi tidak punya anak, teman-teman. Gimana kalau nanti saya masukin ke panti jompo tapi ini saya makamkan dengan layak, karena mereka yang melihat ini tuh tidak lazim gitu. Nanti malah yang saya takutkan warga itu datang berbondong-bondong ya Mas Indra ya, gitu. Apalagi jenengan sudah tua. Tapi nanti kalau jenengan nyari ini gimana? Nggak mungkin yang namanya sudah meninggal ya Mas ya. Jin korinya mungkin hanya di dalam mimpi gitu, masuk ke dalam mimpi yang jenengan, mungkin seperti itu. Tidak ada yang bergantayangan lain, insya Allah ya Mas Indra ya, gitu. Kalau boleh, apakah saya bisa membuka? Boleh. Tapi jangan diapa-apain. Astagfirullahaladzim. Oh teman-teman, jadi ini yang nggak di kain maksudnya nggak dipocong setubuh teman-teman. Ini kebuka nih. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim Mas Indra. Jadi ini ketutup ya teman-teman ya. Ini kebuka. Astagfirullah. Badannya pun udah nggak rata ya teman-teman, maksudnya dari segi kulit memang agak biru, pucat dan agak sedikit coklat ya Mas Indra. Mungkin kalau kalian melihat langsung ini menyeramkan, tapi karena ini pencahayaannya cerah jadi kelihatannya itu putih semua gitu ya Mas Indra ya. Ini sebenarnya agak biru, agak pucat, agak coklat karena memang mungkin bapak ininya hitam ya Mas ya. Maksudnya kulit itu sawo matang mungkin. Jadi kalau terkena pencahayaan jadi lebih cerah gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi teman-teman ini bukan sembarangan ya. Dia pasangan pasutri ini di sini itu bukan hanya sendiri. Jadi ada 2 jin yang memang menjaganya juga gitu teman-teman. Jadi sudah terlanjur melakukan perjanjian manusia dengan jin. Kalau di antara salah satu yang melakukan pesugihan ini menjadi tumbal, berarti harus diawetkan, harus ditungguin seperti ini, dilakukan ritual seperti ini itu selama 40 hari teman-teman. Nah, warga yang melihat itu mengatakan bahwa ini tidak lazim teman-teman gitu. Jadi saya takut nanti malah warga kesini menggeruduk massa ya Mas ya, gitu teman-teman. Ini jinnya ya Mas ya. Yang satu boncel, perutnya besar. Yang satunya perempuan sangat cantik tapi tangannya itu panjang banget Mas Indra. Jadi mungkin gampang ngambil gitu ya Mas. Tangannya tuh panjang banget Mas Indra. Nah, perempuan rambutnya juga panjang, kukunya hitam. Yang satu bukan anak kecil sih, ya seperti apa ya, memang boncel teman-teman, manusia kerdil, perutnya besar gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Gimana, mbahnya mau ini saya makamkan? Sudah lelah ya. Iya, 2 minggu bukan waktu yang sebentar teman-teman, apalagi menunggu mayat, menunggu jenazah teman-teman. Ini tidak bau karena diformalin ya teman-teman. Berarti Mbah sudah ikhlas kalau ini nanti harta semuanya hilang? Diikhlasin ya Mas Indra. Nanti akan keluar asap hitam, itu ilmu yang sudah mereka pelajari. Nanti akan keluar, ini saya akan buang dulu ya Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ini Mbah, ini saya akan agak bersihkan dulu diri bapaknya, karena ini masih ada ilmu-ilmu yang mungkin kalian dapatkan dari jin tersebut gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar, jangan grogoti tubuh manusia. Dia sudah mati. Keluar kamu dari tubuh itu. Kasihan, dia sudah tidak bernyawa. Dia sudah kaku menjadi sebujur mayat. Keluar kamu. Mas Indra, ini mau keluar Mas. Udah jelas Mas? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar kamu.
Keluar kamu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tuh air sampai bergoyang Mas di atas. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bu, ini saya tutup lagi ya Bu ya. Kasihan jasad si mbah laki-lakinya ini. Astagfirullahaladzim. Berarti si mbah tahu bahwa jin yang kalian ikuti itu perempuan berambut panjang dan tangannya sangat panjang, tahu juga? Tahu. Dan yang laki-laki kecil ini perutnya buncit, tahu juga? Tahu gitu. Saya mau tanya, semasa mbah ini hidupnya laki-laki, apakah tangannya begini? Iya. Iya, karena yang melakukan pesugihan itu rata-rata seperti itu teman-teman. Tangannya begini, itu gendong tuyul lah bahasanya teman-teman gitu. Jadi ada yang mereka gendong seperti ini. Tapi nggak semuanya ya, biasanya kan ada orang tua mbah-mbah yang memang sengaja bahasanya juga seperti ini jalannya gitu. Mungkin lebih enak seperti ini teman-teman. Biasanya yang begitu itu orangnya yang sudah jongkok. Iya betul sekali. Jadi memang mungkin bahasa saya tadi salah, tapi memang kalau orang melakukan pesugihan ada yang seperti ini tangannya, itu gendong tuyul teman-teman gitu. Iya. Tapi jangan disamakan semuanya ya teman-teman ya, ntar Biasanya orang-orang umur-umur iya lansia. Iya iya. tapi lagi jalan di pasar. Iya, biasanya kayak gini ya. tangannya begitu. Ya. Ya itu kayak kita saat lagi santai gitu ya. Ya mungkin tadi bahasa saya salah ya, kalian harus bisa mengartikan sendiri lah ya teman-teman. Ya, berarti melakukan pesugihan sudah dari awal pernikahan sampai sekarang sudah mendapatkan banyak harta. Ya Mas Indra, kita hubungin Om Janim dan tim untuk membantu membawa jenazah si mbahnya ini ya. Karena memang kalau mayat ya Mas ya, udah di dalam kubur, itu yang abadi rambut sama gigi ya Mas ya. Dan sama tulang ekor katanya. Itu yang tidak bakal bisa hilang, atau ya intinya keropos lah ya teman-teman ya. Gitu. Ya awet ya, rambut, gigi sama mungkin apa ya, tulang ekor apa tulang apalah. Iya, waktu itu Mister Ik pernah bilang sama saya gitu. Jadi itu awet teman-teman. Ini baru 2 minggu ya. Mbak, sampai saya ketinggalan di mobil, Mbak. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Ini pun rambutnya masih bagus teman-teman. Putih pun putih, nggak terlalu banyak gitu. Bah, mohon izin saya boleh bawa ya? Iya boleh, saya boleh bawa. Wah, mau dimakamin di sini? Minta dimakamin di sini Mas Indra. Oh ya nanti tunggu tim saya datang dulu aja. Nanti gimana baiknya ya? Ya teman-teman, ini kita nunggu tim aja bagaimana baiknya, karena si mbah perempuannya itu minta dimakamkan di area sini gitu teman-teman. Nah, 40 hari itu waktu yang lama ya Mas Indra. Jadi mungkin warga yang melihat menganggap ini tidak lazim teman-teman. Ini baru 2 minggu lah. Nanti 40 hari itu masih banyak ya Mas ya waktunya ya Mas ya. Masih kurang banyak. Jadi warga yang melihat itu tidak lazim melihat seperti ini teman-teman. Nah, kenapa warga tidak datang ke tempat ini? Karena mereka itu melihat banyaknya apa ya Mas ya, pagar di sini teman-teman. Jadi seakan-akan ini tuh dilindungi Mas gitu. Jadi orang awam itu tidak bisa menembus gitulah ya Mas ya intinya. Ya teman-teman, mungkin kalian sudah paham apa yang saya bicarakan. Intinya ini menganut pesugihan dan perjanjian antara jin dan manusia teman-teman gitu. Jadi kalau salah satu ada yang kalah ya harus seperti ini, diadakan ritual selama 40 hari dan mayatnya tuh diawetkan teman-teman. Semoga kejadian ini tidak terjadi di manapun. Cukup ini saja teman-teman, karena kasihan, harusnya ini sudah dikebumikan dengan layak ya Mas ya. Tapi harus seperti ini teman-teman. Memang harta itu tidak dibawa mati lah ya Mas ya intinya. Memang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Tapi tidak harus cara seperti ini juga ya teman-teman. Dan saya mau menunggu tim. Mungkin saya akhiri sampai di sini saja teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Petik sisi baiknya saja ya teman-teman ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabari dulu ya Mas ya. Ya karena ini kain kafannya sudah ada Mas, maksudnya.